dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang K3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edi Cahya Nugraha dengan NIM KHGF 24050. Nama saya Nazwa Nanda Hussein dengan NIM KHGF 24049. Saya Nurul Hasana dengan NIM KHGF 24044. Nama saya Herbi Wong Pertama, NIM KHGF 24076. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang berkaitan dengan perlindungan pekerjaan dari risiko cedera, penyakit, dan kematian akibat kerja. Ketiga juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sejarah ketiga dapat ditelusuri hingga zaman kuno. Pada saat itu, para orang sudah menyadari pentingnya melindungi diri mereka sendiri dari bahaya saat bekerja. Misalnya, para pekerja bangunan di Mesir kuno menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm dan sandal. Pada abad ke-20, K3 menjadi isu global. Organisasi Perburuhan Internasional ILO didirikan pada tahun 1919 dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan standar K3 di seluruh dunia. ILO telah menerbitkan berbagai konvensi dan rekomendasi tentang K3 yang menjadi acuan bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, sejarah K3 dimulai pada awal abad ke-20. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda mulai memperhatikan kondisi kerja para pekerja di perkebunan dan pabrik. Namun perkembangan K3 di Indonesia baru benar-benar dimulai setelah kemerdekaan pada tahun 1970. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak pekerja dalam bidang K3. Perkembangan K3 yang lebih modern dimulai pada abad ke-18, seiring dengan terjadinya revolusi industri di Eropa. Pada masa itu, banyak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat kondisi kerja yang tidak aman. Hal ini mendorong pemerintah dan pengusaha untuk lebih memperhatikan K3. Di Inggris, undang-undang tentang K3 pertama kali terbitkan pada tahun 1802. Undang-undang ini mengatur tentang jam kerja anak-anak dan perempuan di pabrik. Kemudian, pada tahun 1833, pemerintah Inggris membentuk Inspektorat Pabrik untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang K3. Setelah itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan K3 di tempat kerja. Berbagai peraturan dan standar K3 telah diterbitkan. Selain itu, pemerintah juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3. Saat ini, K3 merupakan isu yang sangat penting di Indonesia. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja semakin menyadari pentingnya K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.